Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad وجعل خير وسيطة إليه هو سيدنا محمد وأمرنا أن نكثر الصلاة والتسليم على سيدنا محمد ووعدنا بنيل الشفاعة يوم القيامة من سيدنا محمد اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على حبيبك ونبيك وصفيك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة أما بعد. Yang saya hormati para kiai, para alim, wabil khusus khadimul ma'had Al-Ihsan Ki Haji Fairuzi beserta keluarga besarnya dan juga para alim, para kiai yang hadir pada malam semangkin. Saya kaula tak bisa nyebut asmaipun setung persetung, tapi tak mengurangi hormat dan ta'zim kaula kepada sedejana para kiai, para alim. Saya kaula hormati sedejana pengurus untuk pesantren Al-Ihsan, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang kita semuanya insyaallah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam semangkin kaula panjenengan diundang oleh pondok pesantren Al-Ihsan untuk sarang-sarang merayakan Maulid, menyatakan kegembiraan kaula sampian atas lahirnya junjungan kaula sampian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kenapa umat Islam seluruh dunia, bukan hanya edasuk seluruh dunia mereka bergembira mondotong bulan Maulid, mondotong bulan Rabiul Awal, gembira luar biasa. Karena memang kaula sampian mereka perintah oleh Allah, mereka perintah Allah. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan kepada mereka, wahai kekasihku Nabi Muhammad, mohon sampian mendapatkan fadlillah, rezeki dari Allah, dan juga mendapatkan rahmat Allah. Kaula sampian mendapat rezeki, dapat rahmat, harus bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada sedejana apa saya kaula sampian usahakan. Dan ya Allah sendiri saya memerintahkan kaula sampian untuk gembira, mendapat hadiah, dapat pemberian, dapat rezeki, dan juga mendapat rahmat. Mereka dibahas sampai 2 botol nih kayaknya. Jadi
Mon sampai habis nih kak repot nih kak. Sampean saya seneng, oke. Pada seneng insya Allah. Nah, Rasulullah murni hadiah pemberian anugerah Allah kepada kaula sampean. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah neka Allah saya mengakui, Allah saya nyampeake kepada kaula sampean, Allah telah memberikan hadiah, anugerah, pemberian, rezeki seraja kepada kaula sampean. Apa rezeki seraja dari Allah? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah ngutus nabi, ngutus rasul dari golongan kaula sampean, dari golongan manusia. Yatlu alaihim ayatihi, saya nyampeaki kepada umat, kepada kaula sampeyan tentang tanda-tanda kebesaran Allah, sehingga kaula sampeyan neka bisa takok kepada Allah Jalla Jalaluh, tak takok kepada selain Allah. Sementara banyak orang saya takok kepada selain Allah, na'udzubillah. Sehingga karena takut kepada selain Allah, baik itu atasan, orang zaman semakin lebih takut ke atasan daripada kepada Allah. Padahal ampun beda kaidah la ma'siyata la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kalau sampai mereka tak wajib taat kepada perintah siapapun, mon perintah tersebut bertentangan sareng hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus lebih mengutamakan hukum Allah, harus lebih mengutamakan taat kepada Allah. Karena kaula sampai neka hamba Allah, ciptaaki oleh Allah, paringi rezeki oleh Allah. Bisa odi dunia karena Allah, paringi oksigen, menghirup oksigen neka gratis dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaulah harus lebih nurut kepada Allah. Jadi mohon bodoh perintah meskipun datang dari pemerintah tapi bertentangan sareng perintah Allah, kaulah sampean lebih wajib ngereng perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah nyampeake tentang tanda-tanda kebesaran Allah supaya kaulah sampean lebih beriman, lebih yakin, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuzakihim, Rasulullah juga mensucikan jiwa kaula sampeyan, membentuk akhlak sesae pada diri umat Islam. Karena umat Islam mereka harus keduan akhlak. Akhlak mereka tingkah laku yang baik, perilaku sesae. Karena Rasulullah ampun ada dalam satu hadis, la dina ad-dinu husnul khuluq, la dina liman la akhlaqalah. Agama Islam mereka adalah intina, agama Islam adalah akhlak sesae. Mon orang tak keduan akhlak, orang mereka kurang ajar, naudzubillahi min dzalik, maka sebut oleh Nabi Muhammad orang tersebut tak keduan agama, naudzubillahi min dzalik. Terkadang mon etisa hormat ke kiai tapi mon pindah ke Sorbojo, naudzubillah, jadi penjahat, naudzubillahi min dzalik. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, Rasulullah juga ngajari kepada kaula sampean alkitab yaitu Al-Qur'an, wal hikmah dan juga ilmu hikmah, ilmu saya bersumber dari Al-Qur'an. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, meskipun sebelumnya sebelum datang Nabi Muhammad umat mereka dalam kesesatan saya luar biasa. Nah, mereka dalam ayat Allah ampun negasaki kepada kaula sampeyan
bahwasanya Rasulullah nika murni hadiah, murni pemberian Allah bagi kaula sampean. Mun kaula sampean dapat hadiah seneng apa tak seneng? Seneng, gembira. Misal bodoh orang parangi obong kepada kaula sampean 5 miliar. Senang apa senang Pak? 5 miliar. Jangankan 5 miliar, dunia seisinya nih kan, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan senyum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dengan Rasulullah. Nah, Allah ampun nyampe akhir Rasulullah nih kan murni hadiah. Maka wajar mon orang mon datang bulan Rabiul Awal senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pertama dengan pemberian Allah bergembiralah, maka perintah Allah. Saya kedua dengan rahmat Allah bergembiralah. Rahmat Allah mana saya lebih besar dari Nabi Muhammad? Allah ampun nyampe akhir dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah neka rahmat Allah saya paling raja, neka junjungan kaula sampeyan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mon bodoh orang tanya, kenapa kok sampeyan gembira atas bulan kelahiran Nabi Muhammad? Bangki kaula neka hamba Allah ngiring perintah Allah. Allah saya merintahkan kaula supaya gembira dengan kedatangan bulan Nabi besar Muhammad, bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pertama, saya kedua, saya gembira dengan bulan kelahiran Nabi Muhammad neka adalah para malaikat. Jadi mohon kaula sampeyan senang gembira dengan datang bulan kelahiran Nabi Muhammad, kaula sampean alhamdulillah pada sarang malaikat. Mun pada sarang malaikat berarti insyaallah neka adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mun kaula sampean maca maulid tiba, masing-masing maulid neka beda keistimewaan termasuk maulid tiba aslina daiba. Aslina Daiba, karena saya ngarang neka Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, neka ekubur ekota Zabid Yaman Utara. Kaula ampun ziarah ke makam Syekh Abdurrahman Ad-Daibai 2 kali. Saya ngarang maulid tiba. Mon Indonesia tak poron susah orang Indonesia neka. Engki gitu aja kok repot. Engki debona orang Indonesia Daiba, tak ada bo daiba tapi ada bo diba, maulid diba. Nah, bentar, bener kedua kau lagi. Oh, rekam, masya Allah. Bab kau lagi HP ampun bodoh paringi boleh repot lagi. 2 HP nih ampun repot ngisi pulsa lagi. Nah, Syekh Abdurrahman Ad-Daibai ini kan nyeritakan dalam maulid tiba ketika setelah selesai Allah nyiptakan nur Nabi Muhammad. Saya pertama diciptakan oleh Allah adalah nuru nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Diciptakan dari biasan, bukan dari bagian. Dari biasan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan dari bagian zatnya Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah arada fakhrahu alal asya. Allah mengumumaki tentang kemuliaan Nabi Muhammad kepada sedajana makhluk. Hadza sayyidul anbiya wa ajallul asfiya wa akramul habaib. Nur neka akan menjadi sayyidul anbiya, pemimpin para nabi, wa ajallul asfiya, orang yang saya paling hebat dari sedajana orang yang saya semak kepada Allah, wa akramul habaib, dan saya paling mulja dari sedajana saya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kaula nyon sepora bahasa matura kaula nika pas-pasan ki, karena kaula nika orang sorba aja.
supaya sampean faham. Makanya kaula ngakui bahasa Madura. Maka saya pertama kali mirengaki pengumuman Allah adalah malaikat. Maka malaikat poron oning seraneka sayyidul anbiya ajallul asfiya akramul habaib. Maka ketika Allah nyiptakan Nabi Allah Adam, para malaikat tanya kepada Allah, qila huwa Adam alaihi salam, ya Allah, apakah nur seajunan maksudkan adalah Adam? Nabi Allah Adam saya menjawab, benih kaulah, benih kaulah. Karenanya lah kaulah diampuni kesalahan kaulah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaulah sampai nyampe akhir Nabi Allah Adam bermaksiat. Nabi kok maksiat? Tak cocok. Mun ada bu Nabi maksiat neka tak cocok. Apa saya lakukan oleh Nabi Allah Adam disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Nabi Allah Adam mereka kelopain. Mun kelopain tak bisa disebut sebagai maksiat. Maksiat mereka sengaja, maka disebut maksiat. Tapi Nabi Allah Adam tetap merasa hal tersebut adalah suatu dosa. Ketika bumi, Nabi Allah Adam istighfar kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, abdina berbuat zalim kepada diri abdina dengan bermaksiat. Ya Allah, mohon ajunan tak paringi pengampunan dosa, tak paringi rahmat kepada abdina. Ya Allah, maka abdina mereka termasuk golongan saya merugi. Bertahun-tahun tak respon oleh Allah. Istighfar Nabi Allah Adam bertahun-tahun tak respon. Maka ulah sampai baca Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Nabi Allah Adam ingat tentang suatu kalimat saya dilihat oleh Nabi Allah Adam. Jadi mon beda orang saya tak percaya kepada tawassul, suruh nerangaki tentang ayat neka fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Apa kalimat saya didapatkan oleh Nabi Allah Adam dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kalimat tersebut Allah paringi taubat kepada Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam begitu ingat, Allahumma bihaqqi Muhammadin illa an taghfirali. Ya Allah, dengan berkat Muhammad ampuni kesalahan abdina ya Allah. Langsung respon oleh Allah. Padahal bertahun-tahun istighfar tak respon. Ketika nyebut nyamana Nabi Muhammad, respon oleh Allah, aina arafta Muhammada, wahai Adam, dari mana sampean oning tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kaula ciptaaki oleh ajunan ya Allah, ketika mata abdina mereka terbuka pertama kali ya Allah, raaitu fi qawaimil arsy, abdina mereka ningali tiang-tiang arsy maktubun, kalimat saya tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, tak mungkin orang seanyama Muhammad neka orang sebiasa, pasti orang seistimewa di sisi ajunan, karena nyamana langsung disebut oleh ajunan setelah nyamana ajunan ya Allah. Engki debuna Allah, kaulah ampuni, engkau ampuni dosa naheda wahai Adam, karena minta dengan berkat Nabi Muhammad. Walaulahu ma khalaqtuk debuna Allah. Mon bukan karena Nabi Muhammad engkau neka tak nyiptakin heda wahai Adam. Mon Nabi Allah Adam heda, mon Nabi Allah Adam neka sobung, kaulah sampian cuken so. Engki orang dasuk sobung. Karena Nabi Allah Adam disebut Abul Bashar, bapaan manusia. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi
tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah nyiptake kaula sampeyan nika dari nafsin wahidah, dari Nabi Allah Adam. Nah hadirin hadirat saya pada mulja, neka hadis Nabi Allah Adam kelak neka disebut oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadrak, dan Imam Hakim menyebutkan neka hadis sahih wa sahhahul Hakim. Tiba-tiba datang orang zaman semangkin ada buah hadis neka hadis maudhu, hadis palsu. Nauzubillahi min dzalik. Padahal neka Imam Hakim salah satu perawi hadis. Kemudian datang Nabi Allah Nuh. Allah nyiptaki Nabi Allah Nuh, kembali para malaikat saking rindu poron oning kepada Nabi Muhammad. Qila huwa Nuh alaihi salam. Nabi Allah Nuh ada bu benih kaula. Nur neka benih kaula, karenanya lah kaula neka bisa selamat dari banjir. Sampai datang Nabi Allah Isa, para malaikat neka terus tanya, apakah Nabi neka adalah nur seajunan maksudnya Allah benih. Maka ketika akan lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mon dalam kitab Maulid Diba, fahtazzal arsyu turabau wastibsyara. Orang Madura memang paling hafal fahtazza ki. Karena mon Maulid langsung fahtaz. Tak baca dari awal lagi. Oke, senang singkat-singkat orang Madura neka ki. Mau ceramah tak ramah, senang singkat sampai. Punten. Pinter sampai neka ki. Nah, fahtazzal arsh Allah sampai ihtazza, sampai bergoyang. Kenapa bergoyang? Toroban wastibsyara. Torob arsh Allah neka torob neka senang di atas senang luar biasa neka nyamana torob. Arsh Allah saja torob. Allah nyiptaaki arsh wasi'a, arshnya Allah subhanahu wa ta'ala neka untuk menunjukkan kemuliaan Allah, keagungan Allah. Benih Allah tinggal arsh. Terkadang pada orang saya tak poron maulid neka ada Allah tinggal arsh. Apa dalilnya? Innallaha 'alal arsy istawa. Pada neka istiwa Allah benih zat Allah, tapi ilmuna Allah, keagungan Allah subhanahu. Mendat Allah tak perlu tempat, mendat Allah perlu tempat pada sarang makhluk. Pada Allah neka mukhalafatul lil hawadits. Jadi kaula sampean mon pada orang ada Allah pada arsh. Engki. Allah nyiptakeun arsh kan engki. Sebelum Allah nyiptakeun arsh, Allah neka tinggal eka di mah. Aso menem. Bingung orang. Engki tak oneng. Loh, kok mak tak oneng sampean? Sampean harus oneng karena sampean ada bu Allah neka keduan tempat. Mon ahlu sunnah wal jamaah ada bu Allah tak perlu tempat, sebab Allah nyiptake tempat dan juga Allah mukhalafatul lil. Mantap mon ahlu sunnah wal jamaah. Nah ini ke arsh Allah sampai gembira, senang luar biasa. Taraban wastibsyar wasdadal kursiyu haibatan wa waqar. Masya Allah, sampai kana hafal nak kana kursi Allah. Nah benih Allah alengke kursi. Orangnya ada wasi'a kursiyuhu, neka kan dhamir kembali kepada Allah. Engki karena kursi neka nyetaki Allah. Benih Allah alengke kursi enggak kaula sampian engki. Allah nyiptaki kursi neka untuk menunjukkan keagungan Allah. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Luar biasa, raja kursi saya ciptaki oleh Allah. Wasdadal kursiyu haibatan wa waqara. Kursi neka tambah wibawa, tambah mulja di malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wamtala'atis samawati anwara. Langit neka penuhi oleh cahaya. Neka dua cahaya saya keluar dari Nabi Muhammad, dan bintang-bintang di langit neka mendekat pada malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timin dari zaman jahiliyah neka beda peraturan. Orang dilarang buang air atau buang hajat kawasan haram.
tak oleh buang hajat di kawasan haram. Maka ada peraturan mon laki buang hajat siang, mon bini buang hajat malam. Tapi semangkin WC bebena masjid semangkin. Masjidil Haram iki. Nauzubillahi min dzalik, semangkin mereka tak menghormati kemuliaan tanah haram. Beda setong bini pada malam kelahiran Nabi Muhammad mereka poron buang hajat muka pintu bungkona ningali tanah mereka terang engak siang. Tuh, mereka malam apa siang? Debuna orang bini mereka. Terus orang bini mereka ningali ke langit, orang bini mereka ada bu, bintang mereka mendekat sampai kaula mereka takok bintang mereka akan menimpa kaula. Tak jadi buang hajat peleman ke bungkona. Karena bintang poron menyaksikan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talatis samawatu anwaru. Para malaikat neng, wah neka tanda-tanda kelahiran nur. Saya maksud oleh Allah. Neka tanda-tanda kelahiran Sayyidul Anbiya wa ajallul asfiya wa akramul habaib. Langsung malaikat saking senang, wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Dajjah neka adzikir dengan suara sekeras. Maka namun pas bodoh maulid ketika bodoh, wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Kaula sampean harus adzikir juga dengan suara sekeras menunjukkan kegembiraan kaula sampean atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah. Wallahu akbar. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Cuma telok kali kau udah sampai. Malaikat mereka sampai Nabi lahir zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Saking senang malaikat karena subhanallah maha suci Allah, memuji Allah bisa menciptakan manusia semuljo, makhluk luar biasa. Alhamdulillah, bersyukur, malaikat bersyukur kepada Allah atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Saya bisa ngelahiraki manusia, nyiptaki manusia luar biasa. Wallahu akbar. Allah lebih mulia dari Nabi Muhammad, lebih besar dari Nabi Muhammad, sehingga dengan kebesaran Allah bisa membesarkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti alhamdulillah kaulah sampai neka pada sarang malai. Tapi, neka beda tapi nacukan. Al Imam Subki ada buron al iblis fi arba'ati mawadhi'a. Iblis neka atwat, mun depuna orang betul atwat ki. Teriak acereng, mun kak dinto acereng ki. Mun bangkalan atwat. Iblis acereng pak kali. Saya pertama hina lu'ina, ketika laknat oleh Allah. Saya kedua hina uhbita ilal ardi, ketika usir ke bumi. Karena mun iblis ketika usir di bumi adalah kehinaan. Tapi mun Nabi Adam alaihi salam benar usir pindah bumi suatu kemuliaan. Beda antara Nabi Adam dan iblis. Ketika Nabi Allah Adam swarga, Nabi Allah Adam bukan siapa-siapa. Tapi ketika Nabi Allah Adam bumi, inni ja'ilun fil ardi khalifah, menjadi khalifah Allah subhanahu wa ta'ala. Justru angkat derajat Nabi Allah Adam oleh Allah setinggi-tingginya. Seketelok iblis acareng neka hina wulida habibuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekeempat hina unzilatil Fatihah, ketika Allah nurunaki surat Al-Fatihah. Malam kelahiran Nabi Muhammad iblis acereng. Teriakan iblis
Neka terdengar oleh seluruh anak buah iblis seluruh dunia, ngumpul sedojo, datang ke iblis. Mon bahasa semangken ki. Bodoh apa bos? Oke. Mak sampean acoreng bos. Debuna iblis malam semangken lahir setung manusia seakan memporak-porandakan usaha kaula sampian, wahai anak buah. Malam semangken lahir orang seakan menyusahkan engkau sareng hede sedojo, wahai anak buah. Coba dicari lahir ekak dimah. Sedojo anak buah tersebar, boda anak buah saya ke Mekah, balik ke iblis. Lapor bos. Kemungkinan boda Mekah, lahir Mekah bos. Oh, engki. Kenapa tak hede ganggu kelahirannya? Karena bayi lahir neka pasti nangis, engki. Bayi lahir pasti nangis, meskipun pelawak, engki. Pelawak ketika lahir nangis juga. Masa gelo, engki. Mon dalam syariat Islam, bayi lahir neka nangis beda dua sebab. Sebab saya pertama neka cocok sareng dunia kedokteran. Karena janin seorang ibu neka angat. Maka ketika lahir ke bumi, keneng angin bumi saya celep, merasa sakit, nangis. Neka sebab saya pertama saya cocok dengan ilmu kedokteran. Sebab saya kedua, terkadang bodoh bayi lahir tak nangis. Neka insya Allah menjadi orang sehebat, insya Allah. Banyak bayi sehebat, orang sehebat ketika lahir, mereka tak nangis. Mau tak nangis, ketika seorang embok ngelahiraki putra, mereka bodoh setan atau iblis atau jin kafir. Jadi ketika lahir tak nangis, anak buah iblis mereka, mau bahasa Indonesia, mau bener bahasa Indonesia, bahasa Jawa mereka mengitik-ngitik, mau bahasa Madura apa nih? Agelicek. Karena merasa sakit nangis. Neka sebab saya kedua neka dokter tahu nih. Makanya mau bodoh bayi tak nangis langsung usang sarang dokter, tepuk pantat sarang dokter supaya nangis. Berarti dokter neka juga termasuk anak buah Naudzubillahi. Karena ada buna dokter mon bayi tak nangis, neka tak sehat. Ada buna setan ada buna iblis kepada anak buah. Kenapa tidak kamu gelitik mon bahasa Indonesia ki? Tidak kamu gelitik neka bayi sehingga orang neka bakal ada bu neka lahir biasa pada sarang bayi selain nangis. Anak buah iblisnya ada bu, aduh tak bengal bos. Buan malaikat bos, saya bodoh Mekah bos, tak bengal kaulah bos. Karena Allah ngutus 70.000 malaikat menjaga kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka ada puna iblis mon hede tak bengal, engkau saya turun tangan, big boss saya turun tangan. Terbang iblis sampai Mekah, Allah merintah aki Jibril. Mereka kisah bodoh dalam kitab Sirah Al-Halabiyah, sejarah Nabi senyamana Al-Halabiyah. Jibril usir iblis, jok sampai iblis merusak malam kelahiran kekasih kaula, kekasih nak engkau. Faraqabahu Jibrilu raqbatan, tendang oleh iblis sekali tendangan. Iblis nih kan, tendang oleh Jibril sekali tendangan. Terlempar sampai ke kota Aden Yaman. Mekah Aden nika 2000 kilo. Tendangan si Jibril nggih. Bone tendangan si Madun nika. Sampai 2000 kilo terlempar iblis. Tapi karena iblis nika makhluk abadi, tak hancur, tak binasa. Jangankan iblis nggih, jangankan orang sumenep. Bumi nika mon kejatuhan setung sayap Jibril hancur bumi nega. Jibril kedua 600 sayap. Mon setung sayap Jibril jatuh ke bumi
hancur bumi ini kan. Apalagi tendang oleh Jibril. Rasulullah pernah ningali Jibril nih kak, kepala Jibril dalam wujud asli, kepala Jibril menyentuh langit. Luar biasa tingginya Jibril nih. Jadi dari malam kelahiran Nabi Muhammad ampun beda dua golongan. Golongan saya gembira, saya senang, yaitu malah beda golongan saya stres, yaitu maka sampai kapanpun, sampai semangkin, ketika datang bulan Maulid, beda golongan saya gembira. Kaulah sampean Ahlus Sunnah wal Jamaah, alhamdulillah. Kaulah sampean kayak barang hidayah oleh Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga pada golongan saya stres. Mau masuk bulan Maulid bid'ah, teriak stres. Orang seperti itu mau bodoh pembacaan Maulid bisa pindah stres. Tak seneng ke pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, hadirin hadirat saya pada mulja, dalam kitab Maulid Syaraful Anam, Allah ampun nyampe aki banyak kitab Maulid, termasuk kitab Maulid Syaraful Anam. Nikah kitab Maulid saya tertua, Syaraful Anam. Cerita aki Mesir, bodoh saudagar kaya raya, orang soki Mesir nikah. Mereka pedagang. Keuntungan dari perdagangannya setiap tahun dipergunakan untuk ngerayaki Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mon zaman semangken Maulid dengan biaya miliaran. Dok mana ya? Biayanya miliaran. Sehingga orang Sauki ini kan ngoncong sudujona habaib semesir, sudujona ulama Mesir, kaum muslimin dan muslimat sudujona koncong. Parang ide orang, senapai boreng nih kan. Neka kejadian saya lakukan oleh pedagang neka setahun sekalian, pas malam 12 Rabiul Awal. Suatu saat sebelum Maulid, beda tetangga, beda suami istri Yahudi pindah menjadi tetangga saudagar neka, orang Soki neka. Pas malam 12 Rabiul Awal, saya bini Yahudi neka ningali orang banyak datang ke compoan tetangga neka, orang Soki neka. Pak, mas, orang Madura ngolok, kak. Saya bini ngolok, saya laki kak. Tapi masa bodoh Yahudi Madura sobong mereka cuma contoh. Kak, mereka tetangga ngadakin apa kak? Mak ngoncong orang banyak kak. Mereka tetangga ngerayaaki kelahiran Nabi Muhammad, Nabina tetangga mereka. Aduh, mereka biaya senapa kak ngoncong orang banyak kak? Luar biasa tetangga. Mak kau le sampan tak koncong. Yahudi koncong do orang pak. Do buna laken. Kita dong. Subhanallah. Malam ketika selesai acara Maulid, ketika suami istri Yahudi nikah lagi asaren, sang istri mimpi banyak orang datang ke compoan tetangga. Maka sang istri nikah datang ke compoan tetangga nikah dalam mimpi nikah. Ningali bodoh orang segentong luar biasa. Compoan tetangga. Masya Allah, mak gentong orang ni kan. Kelilingi oleh banyak orang. Maka orang bini ni kan tanya kepada orang saya paling terakhir. Saya orang saya gentong ni kan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang bini Yahudi mimpi Nabi Muhammad. Ya Allah, mak gentong ke? Mau ngerayaki hari kelahiran orang gentong ni kaki pantas mau ngeluaraki dana saya besar lagi pantas ngeluaraki dana saya raja. Kira-kira kau lah bisa budak bu sarang Nabi ni kan? Sebentar izin timin ya Rasulullah neka orang bini Yahudi orang budak bu sarang ajunan ya Rasulullah. Silakan datang orang bini Yahudi. Justru ketika diizinkan untuk bicara sarang Nabi, orang bini nikah tanya, wahai Muhammad, kenapa ajunan mempersilahkan kaula untuk bisa bodoh buat sarang ajunan? Kan kaula nikah Yahudi. Dia benar Rasulullah,
kaula tidak mengizinkan sampian untuk bisa budebu sareng kaula kecuali kaula oning sampian bakal masuk ke dalam agama Islam. Ya Rasulullah, ya Muhammad, sampean neka mak datang ke compok tetangga. Kenapa? Engki tetangga sampean neka ngonceng kaula. Boh, kapan ngonceng sampean? Kisah malam macam maulid neka ngonceng kaula depan Nabi Muhammad. Oh, mon macam maulid neka ngonceng ajunan ya Rasulullah. Engki. Manakah cara ngonceng ajunan? Engki. Mon kaula. Orang bini Yahudi. Mon kaula sing ngonceng ajunan. Ajunan bisa datang kaula insyaallah. Orang Yahudi ngada aki mau udah orang mana kah hukuman kah? Engki. Kaula ngonceng ajunan kol 12 siang. Engki. Terus dek remah cara nak ngonceng ajunan. Katina apa cara nak ngonceng ajunan ya Rasulullah? Kita tanya aki ke tetangga sampian ni kan. Orang soki ni kan. Oh engki. Pagi-pagi lastarena sang laki keluar alako, bini Yahudi ni kan datang ke compok tetangga cerita aki tentang mimpi. Orang soki ni kan nangis. Abu, kau lah saya ngada aki mau letak mimpi Nabi. Ni kata tetangga Yahudi mimpi Nabi. Terus sampai janji apa? Engki kaulah ngonceng Nabi kol 12. Debuna Nabi tanya kepada sampian cara nang ngonceng engki, mon poron ngonceng Nabi, ngada aki maulid. Insyaallah Nabi datang. Pas mahalul qiyam neka Nabi datang. Tapi mon ngonceng maulid mon sampean poron Nabi neka lebih pasti datang sampean saya pertama ngonceng keturunan Nabi Muhammad. Ki para habaib meskipun tak banyak debuna orang sokin ya. Dan juga ngonceng ulama orang alim pewaris Nabi Muhammad dan juga ngonceng umat Nabi Muhammad telok golongan neka mon sampean konceng insyaallah lebih pasti Rasulullah neka hadir. Engki silahkan. Orang bini Yahudi neka memperlihatkan sedojana perhiasan. Engkau neka ampon pekta sedojana perhiasan engkau. Semakin kaulah akan ke pasar jual sedojana perhiasan neka, engkau akan ngobongi, akan memborong pasar untuk bisa masak, untuk ngadakin acara maulid. Engke kalau 11 mulai debuna orang sokin neka. Mulai kalau 11 ketika kalau 12 pas mahalul qiyam orang bini Yahudi neka ngintip dari dalam, ngintip. Apakah datang Rasulullah? Pas jam pas kalau 12 neka. Ternyata saya datang lagi. Malah kayak kau lah saya datang benih Nabi Muhammad. Waduh bingung orang bini ni. Aduh ngadakin acara tanpa izin kepada laki. Terus ampun jual sedojana perhiasan tanpa izin kepada laki. Bingung orang bini ni. Dalam bingung. Terus nyuguh aki daerah lasara daerah sedojo lasara tamu peleman. Maka orang bini mereka langsung ngamuk kepada laki. Kenapa kok sampean peleman kalau 12? Kan biasa kalau 4 sampean peleman. Biasa mon bini supaya tidak dimarahi memarahi dulu nih kau orang bini karena disebut oleh Allah inna kaidahunna azim. Saya paham poin. Nah debuna sang laki Rasulullah saya merintahkan kaulah datang kol 12 maka kaulah datang kol 12 karena Rasulullah setelah datang ke mimpi sampian datang ke mimpi nak engkau. Rasulullah ada buka engkau lakian bini Yahudi kaulah neka konceng oleh bini sampian laku kau 12 sampian harus datang. Rasulullah saya merintahkan kau udah datang. Masya Allah laki bini Yahudi mimpi Nabi Muhammad berkat mau meskipun sahibul bait tak mimpi lo kenapa Sahibul Bait mereka didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sang laki ada bukan kepada sang bini, ayo masuk ke dalam agama Islam karena agama Islam agama saya paling benar. Terakhir, kaulah akan cerita tentang Abu Lahab. Tentang Abu Lahab. Abu Lahab mereka julukan. Nyamana Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Juluki Abu Lahab mon matana apa nih kah? Menceleng, mencela.
mohon mata mencolak, seakan-akan beda api saya keluar dari mata Abu Lahab. Makanya orang takut mohon Abu Lahab matana mencolak. Ketika akan lahir Rasulullah kan beda qasidah 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya, tahun gajah yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusui Halimah 8 tahun 6 tahun bener 8 tahun 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah suka duka, oh penuh suka duka. Oke, memang beda pendapat ketika 2 bulan kandungan, tapi paling banyak pendapat 6 bulan kandungan abah Nabi Sayyidina Abdullah tengkal umur. Maka Abu Lahab mereka ada kepada budak Thuwaibatul Aslamiyah, wahai Thuwaibah, epar kaula Aminah neka beberapa hari ini akan melahirkan putrana, sedangkan tretan kaula Abdullah ampun tengkal umur. Kapanpun Aminah ngelahiraki putra, heda wahai Thuwaibah langsung pareng oning kepada kaula. Siap? Oke. Zaman semangken siap? Oke. Siap. Pas subuh, karena Rasulullah lahir sebelum subuh, qubailal fajri, wa qubailal fajri abrazat syamsud duha, zaharal habibu mukarraman wa musana. Maka sebelum subuh Thuwaibah oneng pas subuh dotong langsung kecompon Abu Lahab, dar dor. Karena subhanallah para ilmuwan barat niki saya profesor neka ada bu sedejana sesuatu neka beda puncak kenikmatan. Niki mohon masalah ranjang sampean oneng. Ketika ada puncak kenikmatan neka suapan saya terakhir. Suapan saya mohon sampean ningali orang ada tinggal suapan saya terakhir, coba sampean ambil. Ngamuk orang neka. Hari sekone. Karena neka puncak kenikmatan ketika ada nah debuna para profesor puncak kenikmatan tedung pas waktu subuh. Subhanallah. Kaulah sampean uji oleh Allah, apakah lebih ngutama aki puncak kenikmatan tedung? Paling nyaman tedung pas waktu subuh memang. Karena subhanallah sebelum subuh saya nyaman setan neka keliling dunia mengencingi telinga orang supaya tak mirengaki azan. Neka setan tak aseram jutaan tahun, tak aseram jutaan dah. Kaulah sampean sarang najis, kaulah sampean PJ kaulah sampean niki, apalagi najis setan neka. La ilaha illallah. Nah, tapi kalau sampai diuji oleh Allah sehingga adzan subuh neka bertambahan as-salatu khairum minan naum. Memang neka salat neka tedung lebih saya salat daripada tapi mon orang-orang saya semak kepada Allah neka ada bu nikmatnya salat jauh lebih nikmat dari kenikmatan tedung. Sehingga orang saya soleh neka mon salat luar biasa ngerasake nikmat karena langsung berdaya doa Allah Subhanahu wa taala. Nah, gedor subuh-subuh ngamuk Abu Lahab sambil matana mancela. Wailaki ya Thuwaibah, sungguh celaka hidupnya kau wahai Thuwaibah, kurang ajar, lagi enak, lagi nyaman tedung dibangunkan. Thuwaibah jawab,
pelan. Kan ajunan saya merintah. Kapan ngamuk Abu Lahab? Kapan? Mon lahir putrana Abdullah, kapanpun parang oneng kepada ajunan ngamuk langsung turun. Orang mau ngamuk nika terkadang susah turun. Kiba? Terkadang orang laki nika ngamuk di TV banting, kulkas banting. Nastarena ngamuk totalan. Oke. Orang bini mau ngamuk langsung bektatas masuk aki kelambi iki. Pulangkan saja aku pada ibuku, langsung nyanyi-nyanyi. Bektatas keluar compok 5 menit balik boleh. Laki tanya, "Kenapa, Bu?" "Tak keduan ongkos." Orang mau ngamuk memang biasa hilang akal sehat nika hilang. Tapi ketika ngamuk Abu Lahab, parang oneng putrana Abdullah lahir langsung turun nika. Masya Allah. Apa lahir? Engki. Laki apa bini? Laki Abu Lahab. Masya Allah. Alhamdulillah. Karena hede parang kabar selesai tentang kelahiran putra Abdullah dan laki, maka engkau debuna Abu Lahab membebaskan hede dari perbudakan. Membebaskan hede dari perbudakan. Neka budak tak ngode, budak neka larang pada sarang mobil Innova semangkin 300 juta. Kira-kira beda orang, oh engkau neka senang dengan bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, parangi 300 juta kepada Kiai Haji Fairuzi. Nah, beda kira-kira. Sobong. Nyompeng 100 paling. Ki. Alhamdulillah ki nyompeng. Paling minimal nyompeng hadir ki. Minimal nyompeng Kaulah sampai saya hadir neka alhamdulillah. Perlu bersyukur kepada Allah. Neka banyak rahmat Allah saya diberikan kepada kaulah sampean. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Membebaskan budak di jalan Allah. Saking senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, dengan syarat wahai Thuwaibah, hede menyusui ponakan kaulah neka telo are. Jadi memang saya menyusui Nabi Muhammad neka pertama embuan Nabi Muhammad Sayyidatuna Aminah. Kemudian Thuwaibatul Aslamiyah. Kemudian telok peraben. Saya menyusui Nabi Muhammad. Beda telok peraben. Peraben neka tak keluar air susu. Tapi karena telok peraben neka mireng kelahiran Nabi Muhammad saya luar biasa. Proses kelahiran saya luar biasa. Telok peraben neka datang kepada Sayyidatuna Aminah. Wahai Ummu Aminah. Wahai Sayyidatuna Aminah. Wahai Aminah. Bolehkah kami menyusui bayinya sampian? Padahal perawan disusui keluar air susu. Maka irhasad, kejadian saya luar biasa saya dialami oleh Rasulullah sebelum diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Wa taqaddama qabla nubuwatihi irhasad. Nah, terus kemudian Halimatus Sa'diyah. Kegembiraan Abu Lahab neka simpen oleh Allah. Tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal cuma sekalian seumur hidup Abu Lahab gembira sareng kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika umur 43 Rasulullah perintah oleh Allah fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Perintah untuk dakwah terang-terangan. Rasulullah berdiri di Bukit Safa. Rasulullah ngolok kaum Quraisy, ya ma'syaral Quraisy, wahai kaum Quraisy, dotong sedojo. Rasulullah nyampe aki, inni Rasulullah ilaikum, kaula adalah utusan Allah kepada sampian sedojo. Kaula adalah pembawa kabar gembira bagi saya beriman, pembawa kabar ancaman bagi saya tak beriman. Saya pertama kali menentang Abu Lahab. Abu Lahab langsung mencong, langsung nunjuk Nabi Muhammad sambil adabu, tabban laka ya Muhammad, ali hadza jama'tana, sungguh celaka heda wahai Muhammad, sambil nunjuk mereka. Bahkan mereka disebut sababah dalam bahasa Arab. Niki bahasa Arab mereka sababah karena memang mon orang mencaci orang ngakui telunjuk. Masa sampai mereka kurang ajar, aneh sampai mereka pasti nggak aneh kamu ngamuk, kurang ajar sampai. Rasulullah diam, tapi Allah
Oke, kaula sampean harus belajar dari sejarah Allah neka tak pernah tinggal diam mon kekasihnya disakiti. Allah saya tak tinggal diam. Allah saya membalas Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Abu Lahab terus memerangi Nabi Muhammad, bahkan Abu Lahab neka tewas peperangan Badar. Peperangan Badar terbunuh Abu Lahab. Lastare senapa ari dalam hadis sahih. Tretan Abu Lahab saya juga paman Nabi Muhammad nyamana Abbas neka mimpi Abu Lahab fi aswa'in hal kurus pucat, maka Abbas neka tanya, ya Aba Lahab, wahai Abu Lahab, kaifa haluka, bagaimana keadaan heda wahai Abu Lahab. Abu Lahab adabu kama ra'ait, seperti yang engkau lihat, inni fi aswa'in hal, engkau neka dalam keadaan saya sengsara, sakit luar biasa. Jadi siksa kubur neka tretan jauh lebih sakit daripada kaula sampian neka dibakar hidup-hidup di dunia. Mon orang disiksa di kubur kemudian parangi pilihan, apakah sampean poron tetap siksa di kubur atau dibakar hidup-hidup di dunia, pastilah orang tersebut akan milih dibakar hidup-hidup di dunia. Jauh lebih ringan daripada siksa kubur. Na'udzubillahi min dzalik. Engkau neka debun Abu Lahab siksa oleh Allah kubur ghaira, kecuali setiap hari Senin mon engkau neka menghisap jempol, beda riwayat antara telunjuk dan jempol tengah-tengah neka keluar air. Keluar kaula sampean misal toki mon semak ke api pasti arjeng, saya tak semak ke api juga arjeng, apalagi mon semak ke api mereka seminggu, mereka selama-lamanya orang neka siksa neka arjeng, ketika siksa juga arjeng. Luar biasa pedih siksa kubur, apalagi siksa mahsyar, apalagi siksa neraka. Na'udzubillahi min dzalika kulli. Nah, setiap Senin ketika kaula menghisap jempol atau antara telunjuk dan jempol keluar air, jadi diringankan siksanya oleh Allah setiap hari Senin. Anna adzabahu mukhaffafun fi kulli itsnaini li farhatihi biman wafana. Azab Abu Lahab neka ringanaki oleh Allah, neka sebut keringanan siksa, padahal sobung sehingga mana keringanan siksa neka sobung. Fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunzarun. Mon orang siksa oleh Allah sobung sehingga mana keringanan siksa, tapi neka spesial, neka istimewa, karena berkaitan sareng manusia saya paling spesial, manusia saya paling istimewa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza bil kufri fa kaifa min dhi fuadin fa kaifa bi farhatin min dhi fuadin imtala imana. Neka balasan Allah bagi orang yang kafir, pernah sekalian tok gembira atas kelahiran Nabi Muhammad, balas oleh Allah maksimal setiap hari Senin. Bagaimana dengan orang yang penuh keimanan kepada Allah, penuh keimanan kepada Nabi Muhammad, gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana balasan Allah bagi kaula sampian? Jadi mon keduan obong ngadaki maulid, tapi mon tak keduan obong tak usah ngutang nggih. Mon bisa ngadaki maulid sederhana, ngadaki maulid sederhana. Karena debuna Al-Imam Fakhrur Razi, bungko saya peringati maulid, maka bungko tersebut akan paringi kebaikan oleh Allah selama setahun penuh. Setahun penuh akan paringi kebaikan terus oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun sederhana peringatan maulid ini kan. Dan meskipun tak bulan maulid, bulan maulid lebih pas. Tapi mon luar bulan maulid lo penapa? Tak penapa? Sobong larangan iki. Maka mari kaula sampean mon keduan obong ngadaki maulid. Mon tak keduan obong engak malam semangkin. Oh, kaula cuma keduan 100.000, 200.000, 500.000. Nyompeng untuk peringatan maulid. Engak Abu Lahab
ngeluarakin harta karena gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, balas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kau udah sampai minimal nyompeng hadir, nyompeng abe, wah kau udah hadir baik bene minta kopi, bene ningali deoran, bene ningali ngenong, bene. Tapi karena saking seneng dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkat acara malam hari ini semua dosa kita, semua dosa orang yang kita cintai diampuni oleh Allah. Semua kemaksiatan kita dan mereka dihapuskan oleh Allah. Semua amal ibadah kita dan mereka diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Semoga kita dan orang-orang yang kita cintai dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang saleh, salihah, yang mudah melaksanakan segala perintah Allah, mudah pula menjauhi larangan-larangan Allah. Semoga kita dan orang-orang yang kita cintai diberi taufik dan hidayah oleh Allah, sehingga kita dan mereka cinta taat, benci maksiat. Semoga kita dan orang-orang yang kita cintai, terutama segenap pihak yang membantu acara pada malam hari ini, dikabulkan semua hajatnya oleh Allah. Terutama Kiai Haji Fairuzi sekeluarga dikabulkan semua hajatnya oleh Allah, dimudahkan semua urusannya oleh Allah, diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah dari Allah, dipanjangkan umurnya di jalan taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad dalam keadaan sehat walafiat. Dan kalau sudah sampai ajalnya, semoga kita dan orang yang kita cintai dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah خاتمة وبجاهه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام، واعتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام، واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام، وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.